Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Fadila Kurniawati MAK selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi serta teman-temanku yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sistem just in time atau tepat waktu. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nur Isnaini, NIM 63030210037, kelas Akuntansi Syariah 4A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi just in time, di mana terdapat 5 submateri. Yang pertama, yaitu definisi just in time. Yang kedua, tujuan dan manfaat just in time. Yang ketiga, keterbatasan sistem just in time. Yang keempat, karakteristik dan prinsip dasar just in time. Dan yang kelima, penerapan just in time pada PT Eastern Per 4 Mills Makassar. Untuk yang pertama, yaitu definisi just in time. Menurut Mulyadi, just in time merupakan filosofi perusahaan yang mengharuskan produksi hanya berdasarkan permintaan konsumen, sehingga produksi tidak terjadi sebelum adanya proses permintaan produksi. Sedangkan menurut Hansen dan Mowen, just in time merupakan suatu pendekatan manufaktur yang mempertahankan bahwa produk-produk harus ditarik dari seluruh sistem dengan adanya permintaan, dan bukannya mendorong seluruh sistem dengan schedule yang tepat untuk mengantisipasi permintaan. Jadi, pada intinya, just in time adalah sistem manajemen produksi di mana perusahaan hanya memproduksi suatu barang sesuai dengan permintaan atau pesanan customer. Nah, biasanya just in time bisa diterapkan ke berbagai area fungsional perusahaan, seperti pengadaan, produksi, distribusi, manajemen, dan lain-lain. Tetapi kebanyakan diimplementasikan dalam pembelian dan produksi. Untuk selanjutnya, yaitu tujuan just in time. Tujuan utama dari just in time adalah menghilangkan pemborosan dan konsisten dalam meningkatkan produktivitas. Oleh karena itu, penggunaan istilah just in time seringkali diartikan dengan zero inventories. Just in time pada dasarnya berusaha menghilangkan semua biaya pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan. Nah, jadi tujuan just in time ini menghilangkan biaya yang tidak diperlukan dalam proses produksi, tetapi mutu dan kualitas produk itu tetap sama, sehingga profit pun meningkat. Selanjutnya yaitu manfaat just in time. Menurut Fandi Ciptono dan Anastasia Diana, manfaat just in time itu ada 8. Yang pertama yaitu mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua yaitu mengurangi ruangan atau gudang untuk menyimpan barang. Yang ketiga, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi. Yang keempat, mengurangi barang rusak dan barang cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang kelima, mengurangi lead time, karena ukuran lot yang kecil sehingga sel produksi memberikan feedback terhadap masalah kualitas. Yang keenam, penggunaan mesin dan fasilitas lebih baik. Yang ketujuh, menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pemasok. Yang terakhir, pengendalian kualitas dalam proses. Keterbatasan sistem just in time. Yang pertama yaitu kesulitan dalam mencari pemasok. Pemasok lebih cenderung merasa keberatan dengan kontrak jangka panjang karena adanya kemungkinan kenaikan harga pada waktu tertentu, sehingga pada akhirnya perusahaan yang menerapkan model just in time memiliki pemasok lebih sedikit.
Dan ketika perusahaan hanya memiliki sedikit pemasok, kendala berikutnya adalah jika terdapat satu pemasok tidak mengirimkan barang tepat waktu, maka akan menghentikan proses produksi. Pada perusahaan yang menerapkan just in time, lebih disarankan untuk mencari pemasok yang lebih dekat atau yang dapat memasok bahan dengan cepat. Yang kedua yaitu kendala dalam hal persediaan bahan baku atau bahan penolong. Karena perusahaan yang menerapkan just in time tidak memiliki persediaan pengaman, sehingga resiko kehabisan bahan baku sangat tinggi. Dan tentu saja kehabisan bahan baku akan membuat proses produksi terhenti dan membuat perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan pelanggan. Pengurangan persediaan yang dipaksakan dan dramatis akan menimbulkan permasalahan seperti penjualan yang hilang ataupun pekerja stres. Pada perusahaan yang menerapkan just in time, lebih disarankan untuk melakukan pengurangan persediaan secara bertahap. Yang ketiga yaitu kesulitan mencari karyawan yang memiliki berbagai keahlian dan memiliki komitmen yang tinggi. Karakteristik just in time. Menurut Kusumawati, karakteristik dasar just in time itu ada 4. Yang pertama yaitu kualitas yang tinggi. Perusahaan yang menerapkan just in time berusaha keras untuk mencapai tingkat kualitas yang tinggi, sehingga mereka dapat beroperasi di bawah inventaris rendah dan jadwal yang ketat. Sistem just in time berupaya menghilangkan akar penyebab ketidakefisien dan gangguan, dan melibatkan karyawan dalam operasi untuk mencapai peningkatan berkelanjutan. Atau dapat disimpulkan bahwa perusahaan lebih baik memproduksi produk yang berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih tinggi daripada produk berkualitas rendah dengan biaya yang rendah. Yang kedua yaitu tingkat persediaan rendah. Dalam just in time, persediaan dianggap pemborosan karena memerlukan biaya penyimpanan dan biaya tambahan lainnya. Tidak banyak persediaan di gudang dan hanya jumlah yang cukup yang dapat melanjutkan proses produksi ke unit kerja berikutnya, dan ketika habis akan dikirim kembali untuk memastikan alur kerja yang berkelanjutan. Yang ketiga, jalur produksi fleksibel. Sistem produksi menggunakan teknologi manufaktur seluler, yaitu penataan tata letak dan peralatan proses produksi yang fleksibel, sehingga produk yang dihasilkan tidak terlalu sering berpindah lokasi dan tidak perlu masuk ke gudang, karena pergerakan produk biasanya dianggap sebagai aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Yang keempat yaitu perubahan struktur organisasi yang mengarah ke produk. Konsep just in time mensyaratkan bahwa setiap bagian dari proses produksi memiliki departemen layanannya sendiri, sehingga setiap pelanggaran dapat dideteksi sedini mungkin. Prinsip dasar sistem just in time. Yang pertama yaitu memproduksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi induk, di mana biasanya sistem manufaktur akan menghasilkan produk itu ketika sudah ada kepastian dari customer bahwa mereka akan mengorder produknya, dan produksi dalam jumlah kecil. Nah, produksi dalam jumlah kecil ini bertujuan untuk menghindari perencanaan dan jeda waktu yang kompleks seperti halnya dalam produksi jumlah besar. Fleksibilitas aktivitas produksi akan bisa dilakukan karena hal tersebut memudahkan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam rencana produksi, terutama menghadapi perubahan permintaan pasar. Yang kedua, mengurangi pemborosan, di mana semua pemakaian sumber-sumber input seperti material, energi, jam kerja mesin, atau karyawan, dan lain-lain itu tidak boleh melebihi batas minimal yang diperlukan untuk mencapai target produksi. Selain itu juga mengurangi segala bentuk ketidakpastian.
Nah, persediaan yang ide dasarnya diharapkan bisa mengantisipasi permintaan yang berfluktuasi dan segala kondisi yang tidak terduga justru akan berubah menjadi pemborosan bila mana tidak segera digunakan. Begitu pula rekrutmen tenaga kerja dalam jumlah besar secara tidak terkendali, seperti halnya yang umum dijumpai dalam aktivitas proyek, yang akan menyebabkan terjadinya pemborosan bila mana tidak dimanfaatkan pada waktunya. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan penjadwalan produksi harus bisa dibuat dan dikendalikan secara teliti. Segala bentuk yang memberi kesan ketidakpastian harus bisa dieliminasi dan harus sudah dimasukkan dalam pertimbangan. Yang ketiga yaitu perbaikan aliran produk secara terus-menerus atau continuous product flow improvement. Nah, ini tujuannya untuk menghilangkan proses-proses yang tidak produktif yang bisa menghambat kelancaran aliran produksi. Yang keempat, penyempurnaan kualitas produk atau product quality perfection. Nah, kualitas produk ini merupakan tujuan dari sistem just-in-time dalam sistem produksi. Di sini selalu diupayakan untuk mencapai kondisi zero defect dengan cara melakukan pengendalian secara total dalam setiap langkah proses yang ada. Nah, segala bentuk penyimpangan haruslah bisa diidentifikasi dan dikoreksi sedini mungkin. Yang kelima yaitu respect terhadap semua orang atau karyawan. Nah, dengan metode just in time dalam sistem produksi, setiap pekerja akan diberi kesempatan dan otoritas penuh untuk mengatur dan mengambil keputusan apakah suatu aliran operasi bisa diteruskan atau harus dihentikan karena dijumpai adanya masalah serius dalam satu stasiun kerja tertentu. Yang keenam yaitu perhatian dalam jangka panjang. Nah, 5 prinsip di atas ini harus dibangun secara berkelanjutan dan merupakan komitmen semua pihak dalam jangka panjang. Karena dalam jangka pendek ada kemungkinan metode just in time dalam sistem produksi justru akan menambah biaya produksi mengikuti konsekuensi proses terbentuknya kurva belajar. Untuk yang selanjutnya yaitu penerapan just in time pada PT Eastern Pearl Flour Mills Makassar. PT ini sangat menjunjung tinggi keberhasilan perusahaan dalam mempertahankan kualitas dan mutu, serta delivery tepat waktu tanpa adanya pemborosan. Sehingga sistem just in time sangat membantu keberhasilannya. Tetapi di lain sisi perusahaan juga merasakan beberapa kendala dalam hal produksi, seperti kerusakan internal yang disebabkan karena bencana pada waktu pandemi terjadi. Adanya lockdown menyebabkan terlambatnya produksi. PT Eastern Pearl Flour Mills Makassar dapat mengatasi kendala tersebut, di mana perusahaan membuat persediaan bahan baku untuk stok selama 2 bulan ke depan. Berbeda dengan tahun sebelumnya, mereka hanya memiliki persediaan stok untuk 1 bulan saja. Pengendalian persediaan ini bertujuan untuk menjaga agar perusahaan tidak kehabisan persediaan yang menyebabkan proses produksi terhenti. Mengingat perusahaan ini memproduksi terigu yang nantinya akan terus dibutuhkan oleh kalangan masyarakat, sehingga dengan menyetok bahan baku selama 2 bulan ke depan, menyebabkan bahan baku akan tetap stabil di masa pandemi, sehingga proses produksi akan tetap berjalan dengan lancar. Nah, efisiensi sistem ini dapat dilihat dari pembelian bahan baku yang dilaksanakan secara terplanning yang tidak akan menyebabkan pemborosan. Jadi kesimpulannya, PT Eastern Pearl Flour Mills Makassar ini sudah sangat baik dalam menerapkan sistem just in time. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa keberhasilan sistem just in time ini tergantung dengan planning yang dibuat oleh perusahaan. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi just in time pada kali ini.
Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.